Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Kalender Gua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Angin panas dan liar bersiul melewati telinga Xiao Yan saat tubuhnya terjatuh ke dalam lubang. Saat dia mendekati dunia magma bawah tanah, udara di sekitarnya juga menjadi lebih panas. Nyala api hijau giok samar mengalir dari tubuh Xiao Yan, mengisolasi suhu tinggi dunia luar. Tatapannya menatap warna merah murni di bawah, dan dia dengan lembut menghirup udara. Sebuah peringatan diam-diam muncul di dalam hatinya. Tempat seperti ini bukanlah tempat yang biasa digunakan untuk bermain. Sangat berbahaya di sini. Jelas tidak salah untuk berhati-hati. Perasaan pemanggilan yang samar-samar sebelumnya berlanjut sesaat sebelum menyebar dan menjadi tidak terlihat. Adegan aneh semacam ini menyebabkan Xiao Yan bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi. Xiao Yan terus menunduk beberapa saat sebelum matanya tiba-tiba melebar. Saat ini, yang muncul di hadapannya adalah dunia magma yang sangat luas, dan seolah tak ada habisnya. Kolam magma besar berwarna merah terang memancarkan energi panas yang menyebabkan seseorang merasa sesak napas. Meski berada di dekatnya, udara panas menyebabkan seseorang kesulitan bertahan. Gelembung-gelembung besar keluar dari magma dan muncul di permukaan. Akhirnya, mereka pecah satu per satu. Gelombang udara panas disertai asap putih menyebar darinya. Uap yang berasal dari bawah tanah memiliki panas yang mengejutkan dan bau yang membuat tidak nyaman. Dikabarkan bahwa uap jenis ini mengandung sejenis racun api yang akan menimbulkan banyak masalah jika diserap ke dalam tubuh. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan saat sayap tulangnya yang seperti batu giok perlahan menyebar dari punggungnya. Sayapnya dengan lembut mengepak dan menstabilkan tubuhnya di atas dunia magma. Tatapan Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat tubuhnya tetap melayang di udara. Dunia magma ini masih sama seperti saat dia meninggalkannya saat itu. Itu sangat sunyi dan tidak mengandung sedikit pun aura kehidupan. Yang terdengar hanyalah sedikit suara gema dari ledakan gelembung magma, yang menyebabkan tempat ini menjadi lebih sunyi. Magma tersebut sangat kental, sehingga biasanya tidak membentuk gelombang magma. Bagaimanapun, semua yang ada di tempat ini memberikan perasaan hening. Jika seseorang tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, kemungkinan besar karakternya akan menjadi aneh dan menarik diri. Beruntung Xiao Yan telah berada dalam kondisi hampir mati saat itu dan tidak menyadari situasi di dunia luar. Jika tidak, tahun-tahun itu akan sulit untuk dijalani. Xiao Yan merasa agak lega saat memikirkan hal ini. Setelah penyelidikan dan dia tidak menemukan sesuatu yang salah, dia akhirnya mengepakkan sayap tulangnya dan sampai di suatu tempat di samping tembok gunung. Dia menarik penguasa suan beratnya dan pergelangan tangannya bergerak dengan cepat. Pecahan batu beterbangan dan lubang setinggi 10 kaki dengan cepat muncul di dinding gunung yang kokoh. Xiao Yan dengan mudah membuat gua kecil tempat dia bisa beristirahat dengan bantuan api teratai berkilau bersuhu tinggi. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan tidak langsung mendarat di magma dan mempraktikkan penguasa aliran 6 tubuh sendi. Sebaliknya, dia duduk bersila di dalam gua gunung dan perlahan-lahan menutup matanya. Setelah itu, dia memasuki kondisi pelatihannya. Setelah Xiao Yan masuk ke dalam kondisi latihannya, ruang di sekitarnya segera mulai berfluktuasi secara intens. Energi merah terang yang bisa dilihat dengan mata telanjang melonjak ke segala arah. Akhirnya semuanya berjuang untuk menyerbu ke dalam tubuh Xiao Yan. Saat energi merah cerah ini mengalir ke tubuh Xiao Yan, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Kegembiraan dan kesungguhan yang liar muncul di diri mereka. Tingkat energi yang memenuhi tempat ini jauh melebihi ekspektasinya. Namun, kekerasan liar di dalam energi juga melebihi ekspektasinya. Jika seseorang menyerap terlalu banyak energi tersebut, kemungkinan besar hal itu akan mempengaruhi karakternya. Terlebih lagi, pengaruh seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Xiao Yan bahkan jika dia memperoleh kecepatan latihan yang jauh melebihi kecepatan biasanya. Beruntung aku sudah siap, Xiao Yan tersenyum setelah merenung sejenak. Dia menjentikkan tangannya dan sekelompok api hijau giok muncul. Akhirnya, klaster itu menutupi seluruh tangannya. Xiao Yan menggunakan tangannya yang lain untuk menjentikkan jarinya saat nyala api muncul. Beberapa item muncul di depannya. Akhirnya, di bawah kendalinya, barang-barang tersebut dibiarkan melayang di udara. Beberapa item ini termasuk dalam kategori bahan obat dan tubuh mereka mengeluarkan rasa dingin. Sekilas orang dapat mengetahui bahwa ramuan obat ini mengandung energi jenis es atau jenis air.
Mata Xiao Yan melirik sekilas sebelum melambaikan tangannya. Beberapa bahan obat afinitas dingin mendarat di dalamnya. Saat ini dia adalah seorang alkemis tingkat 6 asli. Jika dia memurnikan pil obat biasa, dia akan bisa melakukannya seperti Yao Lao di mana dia menggunakan telapak tangannya sebagai kuali dan memurnikan bahan-bahannya sesuai keinginannya. Di bawah kendali kekuatan spiritual Xiao Yan, beberapa jenis bahan obat afinitas dingin dengan cepat disempurnakan. Cairan dingin berwarna putih kental perlahan muncul. Kali ini, Xiao Yan tidak sedang memurnikan pil obat. Sebaliknya, item-item itu hanya untuk membantu latihan seseorang. Itu seperti beberapa hal yang telah disempurnakan Yao Lao untuk membantunya berlatih ketika dia pertama kali berangkat saat itu. Oleh karena itu, ini tidak memakan banyak waktu. Setelah sekitar 10 menit, kotoran di dalam genangan cairan dingin telah hilang seluruhnya. Cairan sebening kristal dan dingin tertinggal di dalam nyala api. Xiao Yan membalik tangannya dan sebuah botol giok kecil muncul. Setelah itu, dia memiringkan botolnya dan cairan darah dingin berwarna merah cerah mengalir keluar. Akhirnya, ia jatuh ke dalam nyala api dan menyatu dengan cairan